Shalom Kingdom People, senang sekali hari ini kita kembali berada pada acara atau program Kingdom Insight yang saya percaya pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Sesuai dengan motto kita dalam Kingdom Insight ini yaitu His gift for you. Selalu ada hadiah dari Sang Raja untuk Anda dan saya. Nah, hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat spesial sekali ya, yaitu tentang Natal pada tahun 2020 ini. Dan tentu saja karena topik yang spesial ini, kadang-kadang orang seringkali merayakan Natal itu hanya sebagai sebuah rutinitas, hanya sebagai sebuah kebiasaan, hanya sebagai sebuah, ya yang penting saya bisa merayakan dengan baju yang baru, semua yang baru dan seterusnya. Tapi saya yakin sebetulnya di balik semua itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan perbincangkan bersama pada hari ini. Nah, karena hari ini adalah special edition, maka narasumber kita juga sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin. Welcome Om Arifin, selamat datang. Di rumah sendiri. Ya, jadi Om Arifin adalah gembala senior dari Rock International Ministry dengan 300 cabang lebih di Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini kita akan berbicara tentang Natal, Om. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan wawasan yang walaupun mungkin itu sederhana, tapi memberi insight yang baru kepada kita semuanya sesuai dengan tema dari program kita Kingdom Insight. Om Arifin, saya seringkali ditanya oleh orang-orang, teman-teman itu, kenapa hari Natal itu lebih dirayakan secara meriah dibanding dengan hari raya Kristen lainnya? Kalau menurut Om Arifin kira-kira kenapa Om ya? Ya begini, kapan itu saya pernah mau diajak demo. Iya. Karena hari Natal tuh zaman dulu kan 2 hari perayaannya. Iya. Tinggal 1 hari, ya toh. Lalu saya bilang, lah kenapa? Kok kamu bingung? Masih ada yang lain, masih banyak sekali loh. Yang mana? Hari Raya Kebangkitan. Hari Raya Kebangkitan. 52 kali. Iya. 1 tahun ya. Setiap hari Tapi Minggu. memang Natal ini jadi sesuatu untuk bisnis. Iya. Waktu untuk berjualan, waktu untuk special sale bagi orang dunia. Iya, iya. Ya. Dan saya juga mengajarkan pada jemaat bukan man will live forevermore because of Christmas Day, tapi karena kebangkitan, hari raya kebangkitan. Karena hari raya kebangkitan. Seharusnya Passover bukan Easter. Iya. Itu harusnya lebih meriah. Iya. Daripada kelahiran. Iya. Tetapi kelahiran ini adalah the best gift. Bukan cuma Jesus is the reason for the season, tapi saya lagu paling suka itu We Are The Reason. We Are The Reason. Yeah. Jadi pertama kali kita yang tidak berarti jadi sangat berarti. Yeah. Ketika malaikat seluruh bala tentara surga menyanyi buat Sang Raja, yang didatangi itu buruh harian. Iya. Yang nasibnya itu NTT, nasib tak tentu. Nasib tak tentu. Nasib tak tentu, karena belum tentu besok kerja lagi kan? Iya. Dan mereka lah yang dipilih untuk mendengarkan Heavenly Choir. Ya, bagimu telah lahir hari ini. Hari ini ya. Di kota Daud, Bethlehem kota kecil. Iya. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena memang yang lahir ini Allah yang jadi manusia. Iya. Kalau cuma raja atau nabi ya enggak perlu. Ya dirayakan, perlulah dirayakan. Iya. Saya enggak mau berdebat soal itu karena hidup saya dirubah pas malam Natal. Pas malam Natal itu ya di rumah sakit Darmo Om ya. 41 years ago, 41 tahun yang lalu. 41 tahun ya. Seluruh hidup saya dirubah. Iya. Seluruh tujuan hidup saya, everything. Iya. Semuanya jadi bisa berubah. Khusus buat saya Natal itu sekaligus perayaan hari ulang tahun. ulang tahun rohani. Lahir baru. Iya. Kalau ulang tahun jasmani itu Arifin, ini Timotius. Gitu loh. Jadi kenapa begitu? Kita lihat
pengeluaran terbesar untuk hadiah Natal itu di Jepang. Iya. Tanpa mereka kenal sama Tuhan Yesus. Iya. Jadi berarti ada nilai jualnya. Itu kira-kira. Nah, Om Arifin, memahami inkarnasi, artinya bagaimana Yesus Sang Allah, Sang Putra itu kemudian menjadi manusia, itu tentu bagi sebagian kita memang tidak mudah. Nah, kalau menurut Om Arifin, bagaimana kita memahami inkarnasi Yesus ini yang kita peringati di dalam perayaan Natal ini? Ya, kalau Yesus Allah jadi manusia itu bukan pertama kali. Iya. Kita lihat kalau malaikat Tuhan dalam perjanjian lama itu penampilan daripada Sang Putra itu. Iya. Karena tidak seorang pun pernah melihat Sang Bapa, tapi Sang Putra yang menyatakannya. Dia yang datang bersama dua malaikat ke kemah daripada Abraham. Iya. Menyatakan diri kepada orang tua daripada Simpson. Iya. Ya, toh? Iya, betul. Mengapa engkau menanyakan namaku? Iya. Namaku Wonderful. Iya. Dalam Yesaya 9 disebutkan His name is wonderful. Yes. Ya, toh? Wonderful itu counselor, ya toh? Counselor, strategist, wonderful, doing wonders. Iya, melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib. Ya, saya baru ngalami mujizat. Amin. Kita sangat senang sekali. Orang bilang, "Nggak mungkin." Ya. Iya. Kesembuhan dari COVID, saya keadaannya sedang ke arah berat karena ada komorbid. Iya. Bisa dalam 4 hari bisa dinyatakan negatif itu nggak mungkin. Luar biasa. Bagi Allah bukan cuma bagi Allah tidak mustahil, tapi bagi kita yang percaya. Yang percaya pasti. Malaikat hal itu kita berkata alami. pada Maria, ya, for with God, Iya. bukan for God, for with God, Iya. nothing shall be impossible. Jadi ada kerjasama. Iya. Kalau Maria menolak juga tidak ada hari ini. Nggak bisa. Iya. Tema kita tahun ini perayaannya The Son. Betul, The Son, ya. Itu Pak Iya. Roy. Nah, seperti disampaikan oleh Om Arifin bahwa tema perayaan kita Rock International Ministry untuk Natal 2020 ini adalah The Son, ya. Yang ayatnya saya bacakan, ya. Di Lukas pasal 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Boleh nggak kira-kira Om Arifin cerita kenapa mengambil ayat ini, tema ini sebagai perayaan Natal kita di tahun 2020? Ya, ini? lengkapnya mulainya Lukas 1 ayat 30. Iya. Jadi kerajaan tanpa putra akan berakhir. Iya. Ya toh, kita lihat ini tetangga kita kerajaan Thailand. Iya. Bapaknya begitu hebat. Iya. Bapaknya itu ahli botanikal dan memajukan ekonomi dan luar biasa, hidupnya luar biasa. Istri cuma satu, Ratu Sirikit. Iya. Tapi putranya minta ampun, maaf. Tetapi kenapa sang putra itu? Iya. Sebab kita tahu bagaimana sang bapak telah menetapkan sang putra ya bertakhta di Zion. Iya. Dan terserah kalau dunia tidak mau. Sekarang ini makin antikris kan ya kemana-mana. Iya, iya. Jadi dalam Lukas 1 itu ada disebut namanya Son of Man. Dia nyebut dirinya Son of Man. Iya. Anak manusia. Iya. Iya. Lalu ada Ebed Yahweh. Lalu ada Son of God dan satu lagi Son of David. Iya, anak Daud. Nah, untuk memudahkan itu saya mengambil dari Wahyu pasal yang kelima tentang 4 makhluk sekitar takhta Allah kan? Iya. Ya masih ingat ada 4 wajah? Ya toh? 4 wajah, betul. Ya, Iya. ada wajah manusia. Iya. Manusia is the Lord of this earth. Ya kan? Lalu ada wajah lembu. Lembu menggambarkan dia sebagai hamba Tuhan. Ya. Dia adalah rajanya ternak. Lalu ada singa. Iya. Son of David sebagai raja. Yeah. Mesias atau Christ, Kristus adalah yang diurapi, artinya raja. Yeah. Itu wajah singa. Dan ada satu lagi raja wali yang sedang terbang. Itu Son of God. Yeah. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1. Jadi kalau Allah berinkarnasi biasa, apa sih sulitnya Allah jadi manusia? Begitu banyak orang
dan raja-raja, empire, so-called nabi-nabi, orang yang disebut orang suci. Tidak ada orang suci, cuma Yesus. Ya, maka mereka ingin jadi Allah. Kita lihat di India misalnya. Tapi cuma satu Allah jadi manusia. Yesus Kristus. Bukan reinkarnasi, tidak ada. Manusia tetapkan hidup satu kali. Satu kali, Dalam hidup saya lahir 2 kali, mati paling 1 kali. Jadi waktu saya dikatakan terkena COVID, tenang saja. Itu matematika surga Om ya, lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi kalau Tuhan datang aku enggak pakai mati. Kalau lahirnya 1 kali, matinya 2 kali nanti. Itu matematika surga. Iya betul. That's the truth. Iya, enggak ada orang bilang aku masuk neraka dengan guyon-guyon ketika engkau berada di ranjang. Menghadapi kematian. Seperti yang saya alami barusan. Jadi ada 4 macam. Saya mau terangkan dulu tentang, dulu saya pikir, kenapa Son of Man? Ternyata bukan Bani Adam. Bani Adam, bukan. Barnas. Karena itu bahasa Aramaik dan itu dari Daniel pasal 7. Di dalam kitab Daniel kita tahu Tuhan berkuasa atas kerajaan-kerajaan di bumi. Bahkan dia sebutkan sebelum ada kerajaan itu. Dan bagaimana berakhirnya dikalahkan kerajaan yang mana. Dan ada kerajaan terakhir, yaitu binatang yang menakutkan. Tetapi yang mengambil keputusan adalah yang lanjut usianya. Itu nama daripada the father, Atik Yumin. Tapi kita melihat ketika Sang Putra menyatakan dalam Wahyu 1, persis seperti itu. Rambutnya kayak wool, matanya bersinar. Wajahnya bersinar kayak matahari, matanya seperti suluh. Kemudian ada ikat pinggang di dadanya. Di dada, kenapa bukan di pinggang ya? Di dada. Jubahnya putih bersih. Nah, kemudian dibawa kepadanya seperti anak manusia. Nah itu Barnas. Bar putra, Barnas, mungkin kalau bahasa Ibrani Enos itu. Dibawa kepadanya dan kepadanya diberikan apa? Segala otoritas, kuasa dan kuasa sebagai raja. Kuasa sebagai raja. Sebagai jadi kita lihat di sini apa yang hilang dari Adam. Karena dia Adam terakhir. Ada yang bilang Adam kedua, menggantikan Adam yang pertama yang udah gagal itu. Kepadanya diberikan segala otoritas, segala kuasa. Karena manusia tidak diciptakan jadi budak. Tapi jadi Lord of this earth. Penguasa bumi ini. Penguasa bumi, penguasa untuk mengelola dan menguasai bumi dan nanti memerintah bersama Yesus. Lalu yang kedua, dia sebagai Ebed Yahweh. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ketika Petrus membangkitkan orang lumpuh, dia berbicara kepada para pemimpin Israel. Tuhan telah menunjuk hambanya. Memang di dalam terjemahan King James disebut son, tapi bukan huyos, itu pais. Pais itu ya bahasa kasarnya kacung. Jadi karena itu masih muda. Jongos itu ya. Kacung. Saya yang bagian disuruh-suruh gitu. Dia begitu merendahkan hatinya. Yang ketiga sudah jelas toh, yang Son of God. Jadi banyak orang mengatakan Yesus manusia biasa. Loh betul, dia jadi manusia biasa. Kalau dia jadi Superman, Tuhan tidak adil. Tapi yang melakukan semua perintah Bapaknya dan itu Kisah Rasul 10:38. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dipadukan loh. Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi ada baptisan Roh Kudus itu. Amin. Yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan melepaskan, menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Itu sebagai Ebed Yahweh. Dan yang terakhir, Son of David. Dia harus lahir dari keturunan Daud. Keturunan Daud yang garisnya Yosef. Sebab kalau dari Maria, karena itu saya melarang gereja kita menyanyikan Mary's Boy Child. Sekalipun
tune-nya bagus ya. Yeah. Anunya melodinya bagus. He's not Mary's boy's child. He's the son of Joseph. Ya dah? Yeah. KTP-nya kan Yeshua ben Yosef. Tapi ada yang katakan Isa bin Maryam. Berarti tidak punya legitimasi. Yeah. Kalau dia lahir dari Maria, dia tidak punya legitimasi. Berarti dia, ya, kalau kita ketemu orang yang kenal lahir, kan tidak ada nama bapaknya. Ibunya nggak tahu bapaknya siapa, atau memang warga negara asing atau apa gitu. Jadi itu the son itu artinya. Cukup panjang ya keterangannya, tapi jelas ya. Tapi sangat memberikan wawasan kepada kita tentang siapakah the son itu tadi. Jadi kalau ada orang di luar yang menyatakan bahwa Yesus itu diperingati sebagai seorang bayi saja, itu tentu salah, karena dia itu pelecehan. Nah, misalnya kita merayakan ulang tahun Bapak Presiden kita, masa dipasang fotonya waktu bayi? Enggak tahu. Dia dengan kebesarannya kan itu ya. Iya. Kenapa Portugal itu dengan Norwegia beda kadar imannya? Sebab di Portugal Yesus kan bayi. Ya, kalau di Norwegia Yesus naik ke surga. Amin. Ya, dan akan datang kembali. Nah, ini saya juga mau bincang-bincang hal-hal yang ringan-ringan. Kita seruput kopi dulu. Okay. Silakan. Teman-teman, kita minum dulu ya. Nah, Om Arifin, bisa nggak di-sharingkan kira-kira pengalaman pelayanan Natal selama ini yang paling berkesan bagi Om Arifin ini apa kira-kira? Ini kita pengen tahu nih. Saya kira setiap kali unik, tapi tentu saja buat saya yang tidak tergantikan adalah ketika saya masih dalam dosa, sakit hampir mati, dan empedunya bengkak tapi tidak bisa dioperasi, menunggu kematian. Waktu saya tersungkur, muka saya sampai ke lantai, itu tidak terlupakan. Dalam keadaan desperate, saya janji, wherever you send me, I will go. Aku serahkan hidup. Dan dia jawab, dia sembuhkan saya, dia pulihkan saya. Ya, karena Tuhan tidak memberikan cuma healing, tapi wholeness. Wholeness. Saya mengalami roh jiwa tubuh diperbarui oleh Tuhan. Tentu saja itu tidak tergantikan. Dan itulah yang saya saksikan selama 41 tahun ini kemana-mana. Tentang Tuhan Yesus. Kalau yang lain ya banyak lah, tapi itu yang paling berkesan. Yang tadi kamu tanya satu. Itu kalau dalam ilmu manajemen itu disebut dengan well-being. Jadi menjadi manusia yang seutuhnya. Cuma dalam pengajaran seperti itu mereka tidak kenal spirit, cuma subconscious, mind and subconscious, mind and body, kan gitu. Saya disembuhkan dari inside out, termasuk keuangan. Waktu itu saya bangkrut, lalu langit terbuka buat saya. Sampai hari ini. Tuhan itu setia. Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah pergumulan, ya, entah mujizat itu masih sakit ada. penyakit, mujizat masih ada. Kalaupun mengalami masalah ekonomi, financial, mujizat pun masih ada. Dan saya percaya itu juga bisa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Semua saudara yang mendengarkan berita ini ya. Nah, Om Arifin, kira-kira ini pertanyaan yang terakhir ya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang seringkali Om lakukan pada waktu menyongsong Natal ini? Apa kira-kira yang... Saya mau terangkan dulu atmosfer Natal. Ada positifnya adalah the spirit of giving itu tinggi. Dan itu saya bagi-bagi berkat. Ucap syukur buat berkat sepanjang tahun itu. Tapi ada satu lagi. Banyak suami istri bertengkar. Saya bilang itu penyakit Desember. Apa itu penyakit Desember? Sebab pada saat itu kan mereka lakukan perhitungan ya, untung rugi. Untuk evaluasi selama tahun itu ya. Dan saling menyalahkan. Kalau orang tidak dewasa saling menyalahkan.
kamu sih kurang sigap, kamu sih boros, waduh macam-macam. Dan itu masalahnya nanti kayak ibumu, waduh sudah. Terus apa yang nyanda orang lain gitu ya. Percayalah dalam pelayanan kamu akan ketemu orang-orang kena penyakit Desember. Iya. Tetapi yang datang ini the Prince of Peace. Amin. Prince Raja of damai. Shalom. Dia Iya. bisa menghentikan peperangan, bukan cuma pertengkaran. Iya. Sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, jadi ada dua hal yang positif. Iya. Ya, tentang festif ya enggak terlalu penting sebetulnya ya. Iya. Baju baru dan sebagainya, ya itu aksesoris. Ya. Esensinya. Iya. Apa esensinya itu Ya, kalau kita boleh bagimu tahu? telah lahir seorang anak, telah lahir Iya. seorang putra diberikan. Iya. The best gift dari The best Allah gift. bagi manusia. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, Iya. ya ini saat yang baik untuk serahkan hidupmu. Mau hidupmu berubah, ada titik balik. Itu Iya. turning point in my life. Dari orang tidak percaya jadi pemberita Injil. Dari Iya. suami yang dipanggil Hitler jadi Iya. suami yang mengasihi. Amin. Nah, untungnya saya dulu diktator, istri saya bukan gladiator. Jadi agak mudah. Yang paling masalah itu. Kalau diktator Anda gladiator. masih single toh. Jangan sekali-kali menikahi gladiator. Waduh. Amin, Semoga itu tidak terjadi. Iya, puji Iya. nama Tuhan. Iya. Ya. So, have a blessed Christmas. Ya. Bagi semua yang mendengar. Pesan terakhir untuk kita semua, untuk kami semua, baik yang ada di RIM maupun untuk semua rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa Ya. untuk pesan Natal Karena 2020 temanya the ini? Son. Are you the Son of God? Ya. Karena seluruh makhluk menanti-nantikan perwujudan pengejawantahan Iya. putra-putra Allah. Karena kebanyakan masih children. Bahkan Iya. bayi minta disuapin. Iya. Kalau putra itu bertanggung jawab. Amin. Iya. Sampai dia merobek langit. Sang Iya. Bapak berkata, "This is my beloved son in whom Iya. I'm well pleased." Ya, kedewasaan mesti jadi goal daripada Iya. hidup kita. Kenapa banyak orang bertengkar? Karena masih anak-anak. Iya, betul. Kenapa orang merasa tidak aman? Karena belum dewasa. Ya, insecure ya, karena belum dewasa. Insecure, ya. Jadi jangan cuma Yesus jadi Son of Man, Son of God. Kita dari children menjadi Iya. putra. Meneladani. Tapi tetap rendah hati seperti Pais. Ya, Sebagai hamba. Ya. Aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani Ya. dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Amin. Rahasia bahagia itu aneh. Ya. Melayani dan memberi. Aneh ya? Itulah kebahagiaan ya. Iya, orang dunia to get. Yesus to Menerima, ya. Orang dunia menerima dan dilayani. Iya, ada yang dulu take and give, sudah meningkat give and take. Tapi Yesus give and give and give and give. Tuhan berkati. Ya. Baik, Om Arifin, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini. Saya percaya pesan Natal yang disampaikan kepada kita semuanya, keluarga Rock International Ministry dan juga semua rekan-rekan yang mendengar dan menyaksikan tayangan Kingdom Insight ini, saya yakin pasti akan diberkati dengan perbincangan pada hari ini. Karena itu jangan lupa ya untuk selalu nantikan program Kingdom Insight yang berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini kami atas nama Rock International Ministry mengucapkan Have a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Biarlah damai sejahteranya diberikan kepadamu dan keluargamu. Dan jangan lupa ada His gift for you. God bless you.